Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Latifah, NIM 2619133. Saya mau bertanya nih, apa sih yang pertama terlintas di benak kalian jika kalian mendengar kata matematika? Apakah kalian berpikir matematika itu menyeramkan? Atau matematika itu seperti monster? Lalu, pernah nggak sih kalian berpikir apa gunanya kita belajar matematika? Penting nggak sih di kehidupan kita? Eits, jika kalian berpikir belajar matematika itu tidak penting, itu salah besar. Pada kali ini saya akan mencoba menghilangkan mindset kalian bahwa matematika itu tidak penting. Disimak ya. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir gitu, artinya selama ini kita sudah salah besar. Ya, kita sudah salah melihatnya. Itulah yang membuat matematika di sekolah seolah berubah menjadi monster menyeramkan. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita lebih mengenal jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus semata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih yang mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau tidak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba kunci yang satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk membuat rumah menjadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambillah contoh ini. Istilahnya adalah konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini kita bisa tahu luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama, dan itu bisa bikin kita mengukur lingkaran lainnya dalam hidup kita pakai angka ini dalam perhitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya alat yang kita gunakan untuk memecahkan hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa mengerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka. Mereka menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya, menjadikan pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri, aritmatika, dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri.
Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Dari sinilah aljabar lahir di dataran Timur Tengah dengan ilmuwan jenius Al-Khwarizmi yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Di sana dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari pohon. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat yang menciptakan industri yang menjadi awal peradaban modern. Dan kini setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuan matematika dari era sebelumnya dengan penemuan baru di era modern, membuat prediksi menciptakan peluang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Bukan berlebihan kalau matematika disebut sebagai bahasa universal. Richard pun bilang, kita mustahil bisa menjelaskan keindahan hukum-hukum alam yang sanggup menggerakkan nurani seseorang kalau orang itu tidak memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Artinya kita harus mulai mengubah pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan tidak menganggap lagi matematika cuma sekedar ngitung-ngitung dan ngafal rumus saja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika adalah bahasa yang punya aturan jelas. Maka biar paham, kita harus menguasai dulu konsep-konsep dasarnya. Baru dengan begitu senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah sebesar apapun nantinya. Karena kedepannya senjata matematika itu semakin banyak dibutuhkan. Banyak yang menganggap kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin saja benar kalau kita belajar bidang itu saja. Tapi yang penting bukan mau kerja di bidang apa, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, bayangin aja kita nyiapin bekal di hutan yang gelap. Kita nggak tahu makhluk seperti apa yang harus kita hadapi di depan. Kita mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap ngadepin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang dibutuhkan untuk bikin senjata apapun nantinya. Sama kayak analogi di awal, ahli matematika itu yang bikin alatnya, alat yang bakal dipakai oleh manusia untuk menyelesaikan masalah. Sekarang, kita lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya matematika tidak pernah kita temukan, semuanya akan runtuh begitu saja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya ilmu-ilmu kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah mungkin gak akan pernah berkembang semaju sekarang. Pada akhirnya ketakutan yang masih ada dalam belajar matematika semoga sudah hilang. Sekarang kita tahu bahwa matematika ada di mana-mana. Matematikalah yang membuat manusia bisa mencatat, menghitung, dan mengukur hal apapun.